Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mekanik dagelan. Kali ini saya akan mencoba menganalisa penyebab suara kasar di area head ya. Suara yang tek 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 itu yang ketika saya setel standar telah klepnya cukup kasar bunyinya, ketika dirapetin hilang. Analisa saya ini teman-teman dari as shaft atau sulingan ini dari rocker arm ini yang sudah kalah sebagian, kita coba geser-geser itu kemarin, atau juga rocker armnya sudah kalah baik di asnya ini maupun di ujungnya. Terus yang ini baut-baut setelan klepnya sama push rodnya sama botolannya, aduh pusing teman-teman. Saya luruskan ya, karena banyak pendapat yang mohon maaf ya bukan sok kaya itu Kijang itu spare partnya murah. Waduh, salah teman-teman. Murah itu karena banyak pilihan KW-nya gitu loh teman-teman. Kata anak saya, misalkan Mitsubishi itu orang bilang mahal karena kemungkinan KW-nya itu kecil. Sedangkan untuk Kijang itu KW-nya banyak dan itu pun bervariasi lagi. Tetapi kalau yang orisinilnya tetap mahal teman-teman. Sebagai contoh saja, ini saya kasih ilustrasi untuk perbaikan head itu aja saya kemarin 2 juta lebih ya. Ganti bos klep, kemudian ganti klep, belum lagi nih bautnya ini yang dol. Ini baut ini yang saya buka ini untuk ancer-ancer saja. As atau shaft sulingan ini, shaft rocker arm ini teman-teman, harganya sekitar 482 atau 500.000 lah gampangnya. Kemudian rocker arm itu harganya per biji sekitar 100.000. Yang ngeri lagi adalah baut setelan klep ini teman-teman. Setahu saya ya segitu, sekitar 100.000 per biji. Ada yang jual bautnya aja dibedakan, murnya beda. Ini saya bicara semua orisinil. Kemudian ini push rod, saya belum dapat itu untuk info push rod yang orisinil. Yang ada hanya copotan, saya anggap itu juga hampir 100 ribuan per biji. Dan yang di bawah ada satu lagi, valve lifter atau botolan. Itu juga per biji harganya 100 ribuan, tinggal dikalikan 8 gitu teman-teman. Ini katakanlah rocker arm ya, bagian atas saja ini rocker arm 100 ribuan, 800. Mur bautnya juga 800.000, 1.600.000 ditambah asnya ini 500.000, sudah 2.100.000. ditambah push rod atau bitingan klep ini saya anggap 100 ribuan, sudah 2.900.000. ditambah botol klep yang di bawah bisa 3.700.000 untuk perbaikan mekanisme katup saja. Oke teman-teman, untuk langkah mencabut atau melepas rangkaian dari rocker arm ini, kita sebut rangkaian sesuai panduannya, rangkaian penumbuk katup. Nah, rocker itu penumbuk teman. Jadi yang penyanyi-penyanyi rocker aslinya penumbuk itu. Rocker arm, lengan penumbuk, penumbuk katup. Kalau standarnya sih tidak perlu mengendorin ini ya teman-teman, setelan klep, tapi kadang saya itu terlalu ya perfect, orangnya ragu karena ikan menekan ya, masih klep-klepnya nggak tahu acak gitu. Tapi kalau standarnya pabrik ya tidak perlu mengendori baut setelan klep ketika untuk melepas rangkaian rocker arm ini. Yang pertama adalah mengendori baut secara bertahap. Kalau untuk pengendoran dimulai dari bagian tepi ya teman. Jadi saya anggap ini silinder nomor 1, 1, 2, 3, 4. Jadi yang pertama kita kendori 1, 2, 3, 4. Nanti untuk pengencangannya kebalikannya 1, 2, 3, 4. Dan setiap prosesnya dilakukan bertahap, cukup seperempat putaran gitu, merata. Ini sudah saya kendorin semua, tinggal saya cabut karena itu pengalaman dulu. Ini hampir semua bautnya dol teman-teman ternyata. Jadi kita tap lagi, senai lagi, itu meribet ya, karena harus bawa silinder kopnya ini, dan saya bawa rangkaiannya ini. Takutnya apa? Tidak lurus ngetapnya. Itu sudah sering tukang ngetap itu tidak lurus, dia hanya perkiraannya ketika ngetap, karena kan yang dol tadi akan dipasang seperti kuningan gitu, baru dibor lagi, dibuatkan drat yang baru. Ini sudah tinggal nyabut.
yang penting nanti pas masang ya, ini yang penting ya, mungkin terlupakan, harus dipaskan bitingnya ini pada bautnya semua baru dikencangin. Itu saya baru lupa, ada satu yang beleset, nah itu nanti bisa patah ini asnya. Oke, tinggal kita cabut karena ada yang nggak tega mendengar suara ini. Saya juga nggak tega bro, nggak tega duitnya itu loh. Kemarin dalam kondisi terpasang itu, ini yang bagian depan ya teman-teman, silinder nomor 1 itu waktu saya kendori klepnya, saya cek geser ini kelihatan teman-teman. Saya curigakan ini daerah nomor 1 ini, in 2 ini, 1 dan 2. Ini saya geser ke sana, gerenjel gitu. Nah, berarti di sini lebih tinggi yang tidak tempat tumpuan dari rocker arm ini. Itu yang kemungkinan ya ini kita namanya aksial ya, kita tes aksial, digoyang ringanan. Harusnya ada gerakan tapi sangat sedikit, atau di buku petunjuk disebutkan sebaiknya tidak ada gerakan sama sekali ketika kita ini goyang ini. Saya coba lepas, nanti kita tunjukkan. Sepertinya saya harus beli 1 set ini teman-teman, sesuai usia pakai, dan kemungkinan adalah penggantian oli itu yang terabaikan. Untuk pembongkaran seperti ini di buku petunjuk sudah sangat jelas, tidak boleh ditukar-tukar ya, karena sudah lama tiap ini bagiannya sudah sesuai dengan klepnya, sesuai dengan bitingannya sendiri-sendiri. Kalau mengembalikan lagi ya usahakan sesuai urutannya lagi, apalagi saya cuma hanya ngecek ya, kecuali ganti total baru. Pertama tinggal lepas ini penguncinya dan pirnya, yang bagian kecil ini bagian dalam, yang besar bagian luar, salah satu sisi aja, karena ini ada 2 penguncinya, tinggal kita tarik ke satu sisi saja. Sepertinya analisa saya benar teman-teman. Jadi ini adalah rocker arm X silinder nomor 1, ini adalah rocker arm in silinder nomor 1 yang saya curigai. Ini benar, ini kan bagian pemegang yang dipegang oleh dudukan, yang tidak berputar ya, karena di sini ada coakan. Nah teman-teman, jadi salah satu baut di sini tuh dibuat agak bergeser ke tengah, yang ini tidak hanya satu masuk ke coakan ini, supaya shaft ini tidak ikut berputar. Jadi kalau masangnya nanti harus diluruskan dulu teman-teman. Ini kalau ini tidak lurus, maka bautnya tidak akan masuk. Yang sebelah ini kanan saya ini kelihatan teman-teman. Ketika saya masukkan rocker arm di sini, ini dipegang pakai tangan aja, diraba pakai tangan, terasa. Ini pastinya bagian yang utuh ya, yang dipegang ini karena tidak ikut berputar. Ini langsung rendah, jegruk. Ini naik lagi. Ini kan juga bagian tengah, bagian pir ini yang tidak ada rocker armnya. Ini masih rata yang sini. Nah ini sangat terasa. Ini yang bikin tek ya, karena ini waktu menumbuk gitu teman-teman, pasti kan tidak lurus ya, agak meleset gitu. Nah ngiringanan itu membuat ini tek membuat gini. Nah saya coba masukin ya, terasa teman-teman, terasa gerenjel. Yang biasa merasakan gerenjel pasti tahu ini. Di sini tempatnya dudukan dia, saya geser ke as ini yang tidak pernah, yang pastinya masih utuh. Nah langsung naik, terasa naik. Sini turun lagi. Nah dites lagi ke sini, naik. Ke sini juga akan terasa naik lagi. Genjel. Nah ini. Dan kalau kita puntir aksial gini, terasa ada celah. Mudah-mudahan rocker armnya masih aman. Tapi saya mau beli ini dulu teman-teman. Jadi udah kelihatan sekali as shaft dari rocker arm ini yang sudah aus. Jadi inilah banyak mekanisme ya di OHV itu yang membuat ya pastinya berisik. Yang kedua banyak komponen, banyak gerak terbuang. Mekanisme inilah yang membuat gampangnya energi atau tenaga itu terbuang di mekanisme penggerak ini. Banyak sekali mekanisme penggerak. Yang paling efektif yang kan dewasa ya, dari noken as langsung nekan klep. Wah ini kan dari noken as menekan valve lifter, botolan menekan push rod, beating,
beting menekan rocker arm, baru rocker arm ini menekan klep. Sedikit informasi, dulunya pemasangan dari rocker arm ini salah teman-teman. Jadi ini salah satu sisi dia menghadap sama-sama ke arah sana. Jadi rocker arm itu modelnya dua. Kalau beli nanti serinya juga beda teman-teman. Nah, setiap silinder itu harusnya berhadapan seperti ini. Nah, ini kan menghadap ke bawah ya, saya bilang ini menghadap ke bawah, satunya menghadap ke atas. Begitu. Pasangannya selalu begitu. Nah, kemarin yang di sini tuh dia ketuker. Jadi ini sama-sama menghadap ke atas. Yang sebelah sini kan menghadap ke atas ya. Yang N-nya harusnya menghadap ke bawah. Nah, itu ketukar rupanya pemasak. Ya ini sepele tapi jadi sepolo, teman-teman. Pemasangan yang tidak sesuai. Akhirnya apa? Di sininya kan beda. Titik tumbuknya sudah berbeda ketika kita hadapkan ke sana, terus kita rubah memakai yang ini. Nah, menghadap ke bawah. Pasti titik tumpunya sudah berbeda. Ini juga bikin suara berisik nih. Sudah mulai aus. Terus baut setelan klep. Nah ini sudah melebar, ujungnya nyepor dari wong Jawa. Nah, ini tajam ini. Nah ini juga sudah sering kali di setel klep. Terus ngencanginnya satu terlalu kenceng, ragu. Satu set ini nilainya 200.000 kalau original. 200 kali 8 sudah kelihatan. Untuk memasang kembali rakitan ini ke silinder head, taruh satu baut ini teman-teman di nomor 2 ini, pemegang nomor 2. Dan nanti yang di sini kan ke baut yang tanam. Untuk apa? Untuk meluruskan ini as supaya tidak ikut berputar-putar. Jadi nanti waktu masukkan yang ini sama yang di ujung sini 1 dan 4 ini langsung pas, tidak mencari-cari lagi. Baut yang kita pasang tadi ya ini gunanya untuk nyetir ini asnya supaya langsung masuk bagian depan dan belakang. Selanjutnya adalah menata ini teman-teman, menata push rod ini agar masuk satu persatu ke tiap baut setelan klepnya ya. Pastikan itu. Nah ini jatuh masuk ke sana semua. Pastikan sudah masuk satu persatu ke setelan klepnya ini. Baru kita pasang baut pemegangnya ini. Kemudian pasang semua baut-baut penahan ini. Dikencangkan secukupnya pakai tangan supaya lurus saja. Baru kita tempatkan satu persatu push rod ini dengan bautnya, jangan sampai meleset ya. Nah tinggal kita ini diturunkan ya sesuai tiap silindernya. Semua harus terpasang semua. Nah ini belum tepat. Nah pastikan semua push rod sudah menempel di baut setelan klepnya masing-masing. Baru kita kencangkan, dimulai dari sini 1 2 3 4, semuanya bertahap sedikit demi sedikit. Itu saja yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.